Diva adalah wanita muda yang penuh semangat dan optimisme. Dia datang dari keluarga sederhana yang mengajarkan pentingnya kerja keras dan menghargai setiap langkah kecil dalam hidup. Ia bertemu dengan Arif saat kuliah, seorang pria tampan dan cerdas yang berasal dari keluarga kaya. Arif jatuh cinta padanya karena kehangatan dan kesederhanaan Diva, serta pandangannya yang positif tentang kehidupan. Diva, yang saat itu masih terfokus pada masa depan dan karir, merasa tersentuh dengan perhatian Arif. Setelah lulus, mereka memutuskan untuk menikah. Arif dan Diva memulai kehidupan baru di sebuah rumah kecil yang mereka sewa di pinggiran kota. Meski rumah itu sederhana, bagi Diva, itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan harapan. Namun, tidak seperti yang Diva harapkan, kehidupan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Mertua Diva, Ibu Sulastri dan Pak Darmawan, adalah pasangan yang sangat materialistis. Mereka berasal dari keluarga yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan sangat menghargai status sosial. Ibu Sulastri adalah wanita yang dominan dalam keluarga, yang selalu memandang rendah orang-orang yang tidak setara dengan mereka dalam hal kekayaan dan kedudukan. Sementara Pak Darmawan, meski lebih pendiam, memiliki pandangan yang sama. Sejak awal pernikahan Diva dengan Arif, mereka tidak pernah merasa puas dengan pilihan Arif. Diva tahu bahwa ia harus berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik meski berasal dari keluarga yang sederhana. Tetapi setiap kali bertemu dengan mertuanya, ia merasa seperti berada dalam dunia yang tidak sepenuhnya menerima dirinya. Ibu Sulastri selalu mengingatkan Diva bahwa seharusnya mereka hidup lebih baik. Kamu tahu, Diva, kalau Arif memilih perempuan dari keluarga yang lebih terhormat, mungkin hidup kita bisa lebih mudah. Kenapa kamu tidak bisa seperti wanita-wanita yang lebih mandiri dan tahu cara membuat orang lain terkesan? Komentar pedas itu adalah salah satu dari banyak kalimat yang sering dilontarkan oleh Ibu Sulastri. Meskipun Diva berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perkataan mertuanya, ia tak bisa menahan rasa sakit yang datang setiap kali diperlakukan seperti itu. Arif, yang seharusnya membela istrinya, malah seringkali terdiam atau hanya memberi senyuman canggung. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, katanya dengan suara pelan, mencoba membela ibunya, meskipun Diva merasa bahwa itu lebih karena ia takut menentang ibunya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin buruk. Arif semakin sering membawa pulang uang dan hadiah dari orang tuanya tanpa memberi perhatian pada usaha Diva yang bekerja keras untuk membantu rumah tangga mereka. Diva mulai merasa bahwa dia bukanlah bagian dari keluarga itu. Ia hanya dianggap sebagai istri yang tidak mampu membawa keuntungan material bagi suaminya dan keluarganya. Namun, meskipun merasa begitu, Diva tidak pernah menyerah. Ia terus bekerja keras dalam menjalani kehidupannya, meskipun hatinya sering kali terluka. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketidakbahagiaannya kepada Arif, karena ia percaya bahwa pernikahan harus melalui segala cobaan bersama. Tetapi, semakin lama, semakin terasa ketidakadilan yang ada dalam hubungan mereka. Suatu hari, Arif datang pulang ke rumah dengan wajah yang agak gelisah. Ibu Sulastri dan Pak Darmawan sedang berada di rumah mereka, dan pembicaraan yang terjadi di antara mereka menjadi titik awal perubahan dalam kehidupan Diva. Ibu, Ayah, saya rasa kita harus berpindah ke rumah yang lebih besar. Rumah ini sudah tidak cukup nyaman lagi untuk keluarga kita, kata Arif dengan nada serius. Diva yang sedang menyiapkan makan malam hanya bisa mendengarkan tanpa bisa berkata banyak. Ia merasa bahwa Arif semakin jauh darinya, lebih memilih mengikuti kehendak orang tuanya daripada berpikir tentang apa yang mereka butuhkan sebagai pasangan. Ibu Sulastri langsung mengangguk dengan senyum puas. Kamu benar, Nak. Kita harus hidup lebih layak. Apa gunanya punya anak yang sukses kalau tidak bisa memberi orang tua kenyamanan? Katanya, tanpa memperhatikan Diva yang duduk di sudut ruangan. Diva hanya bisa menghela napas. Keputusan Arif untuk pindah ke rumah yang lebih besar itu bukan hanya mencerminkan ambisinya untuk memenuhi harapan orang tuanya, tetapi juga merupakan tanda bahwa ia mulai lebih mendengarkan pengaruh mereka daripada memperhatikan apa yang diinginkan Diva. Diva merasa semakin terabaikan. Ia merasa seperti bayangan yang tak berarti, berusaha keras tetapi tidak dilihat.
Titik puncak dari ketidakbahagiaan Diva datang ketika Ibu Sulastri tanpa malu-malu menyarankan agar Diva bekerja lebih keras agar bisa berkontribusi lebih pada keuangan keluarga. Diva, kalau kamu lebih pintar mengelola uang, kita semua bisa hidup lebih nyaman. Mungkin kamu bisa ikut usaha Arif, bukannya hanya duduk di rumah. Tanpa tahu bagaimana cara merespons, Diva hanya diam. Arif yang ada di sampingnya juga tidak berkata apa-apa. Diva merasa direndahkan di hadapan orang tuanya. Tetapi yang lebih membuatnya kecewa adalah Arif yang tampak tidak peduli. Kehidupan pernikahan mereka yang semakin berat akhirnya mencapai titik terendah. Diva merasa tak ada lagi yang tersisa dalam hubungannya dengan Arif. Ia merasa bahwa orang yang seharusnya mendukungnya justru semakin menjauh, dipengaruhi oleh orang tuanya yang sangat mementingkan harta. Arif semakin jarang pulang. Lebih memilih untuk berkumpul dengan orang tuanya yang selalu membicarakan keuntungan dan kesuksesan material. Satu malam, setelah Arif pulang larut malam, Diva duduk di ruang tamu dan menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Arif, apakah kamu benar-benar mencintaiku?" Tanyanya dengan suara lemah, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Arif terkejut dan berhenti sejenak. Ia memandang Diva tanpa berkata-kata. Di matanya, Diva melihat ketidakpastian, dan saat itulah Diva tahu bahwa hubungan mereka sudah hampir berakhir. "Maafkan aku, Diva. Aku tidak tahu harus bagaimana," jawab Arif dengan suara pelan, tampak kebingungan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dan meninggalkan Diva yang duduk terdiam di ruang tamu, menyadari bahwa dia mungkin telah membuat keputusan yang sangat besar dalam hidupnya. Setelah malam yang penuh keheningan itu, hubungan Diva dan Arif perlahan-lahan menjadi seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Arif semakin jarang berbicara dengan Diva, dan bahkan ketika mereka berada di rumah bersama, suasananya selalu dingin. Diva menyadari bahwa ia telah kehilangan kehangatan yang dulu ada di antara mereka, tetapi ia mencoba untuk tetap bertahan. Setiap pagi, Diva memulai harinya dengan rutinitas yang sama, memasak sarapan, membereskan rumah, dan bekerja dari rumah untuk membantu keuangan keluarga. Namun, Arif tampak tidak pernah menghargai usahanya. Sebaliknya, ia sering mengkritik hal-hal kecil. "Kenapa rumah ini selalu terasa sempit? Kamu tidak bisa membuat suasana lebih nyaman?" Keluh Arif suatu pagi, tanpa sadar bahwa perkataannya menusuk hati Diva. Diva hanya terdiam. Bukan karena ia tidak memiliki jawaban, tetapi karena ia tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan mengubah pandangan Arif. Setelah menghabiskan sarapan dengan suasana canggung, Arif berangkat ke kantor, meninggalkan Diva yang mencoba menahan air matanya. Hari itu, mertuanya, Ibu Sulastri dan Pak Darmawan, datang berkunjung tanpa memberitahu sebelumnya. Diva sedang mencuci piring ketika mereka tiba. Ibu Sulastri langsung masuk tanpa menunggu salam dari Diva. "Kamu di dapur lagi? Apa kamu tidak punya hal lain yang lebih berguna untuk dilakukan?" sindirnya. Diva menghapus tangannya dengan lep dan mencoba tersenyum. "Saya sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lembut. Namun, Ibu Sulastri hanya mendengus dan duduk di ruang tamu. "Seharusnya kamu fokus membantu Arif mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia pantas mendapatkan istri yang bisa menopang ambisinya, bukan istri yang hanya mengandalkan apa yang dia hasilkan." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Diva. Dia merasa telah melakukan yang terbaik, tetapi sepertinya semua usahanya tidak pernah cukup di mata keluarga Arif. Pak Darmawan, yang selama ini jarang berbicara, akhirnya angkat bicara. "Sebenarnya, Diva, ada baiknya kamu mempertimbangkan masa depan kalian. Arif punya potensi besar, tetapi dia membutuhkan dukungan yang lebih. Mungkin lebih baik kalau kamu mulai memikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat kehidupan kalian lebih stabil." Diva mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatinya memberontak. "Saya sudah melakukan yang terbaik, Pak. Saya bekerja keras untuk membantu Arif, meskipun mungkin hasilnya belum terlihat." Namun, Ibu Sulastri memotongnya. "Kalau begitu, mungkin kamu harus bekerja lebih keras lagi. Atau, mungkin Arif butuh seseorang yang benar-benar bisa mendukungnya. Kamu tahu,
Banyak wanita di luar sana yang lebih pantas berada di posisi kamu. Diva terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya hanya menambah beban di hatinya. Malam itu, ketika Arif pulang, Diva mencoba untuk membicarakan apa yang telah terjadi. "Arif, ibu dan ayah datang tadi," katanya dengan hati-hati. "Mereka bilang bahwa aku tidak cukup membantu kamu. Aku merasa tidak dihargai." Namun, Arif hanya mengangkat bahu. "Mereka hanya ingin yang terbaik untuk kita. Mungkin kamu harus mendengarkan mereka." Mendengar itu, Diva merasa hancur. Bukannya mendukungnya, Arif justru memperkuat ucapan orang tuanya. "Arif, aku sudah mencoba segala cara untuk mendukung kamu. Apa itu tidak cukup?" tanyanya dengan suara bergetar. Arif menghela napas panjang. "Diva, mungkin masalahnya bukan tentang cukup atau tidak. Mungkin kita memang tidak cocok. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh pasangan yang bisa membuat hidupku lebih baik, bukan yang membuatku stagnan." Perkataan itu adalah pukulan telak bagi Diva. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hubungan mereka benar-benar di ujung tanduk. Beberapa hari kemudian, Pak Darmawan memanggil Arif untuk berbicara serius. Mereka duduk di ruang tamu, sementara Diva berada di dapur, mencuci piring. Suara mereka terdengar jelas, meskipun mereka tidak menyadarinya. "Ayah sudah memikirkan ini matang-matang." Suara Pak Darmawan terdengar tegas. "Kamu harus memilih. Arif, kamu bisa hidup nyaman kalau mau mendengarkan ayah. Perempuan seperti Diva hanya akan membuatmu terus hidup pas-pasan. Dia bukan pasangan yang cocok untukmu. Kalau kamu cerai, ayah akan beri kamu modal untuk beli rumah baru dan memulai bisnis sendiri." Diva merasa tubuhnya membeku mendengar kata-kata itu. Ia menunggu jawaban Arif, berharap suaminya akan membela dirinya. Tetapi harapannya hancur ketika mendengar jawaban Arif. "Ayah benar. Aku sudah terlalu lama bertahan. Mungkin memang ini jalan terbaik," ujar Arif pelan, dengan nada yang terdengar seperti menyerah. Diva terhuyung ke belakang, hampir menjatuhkan gelas yang ada di tangannya. Dadanya terasa sesak. Secepat mungkin, ia keluar dari dapur dan masuk ke kamar, berusaha menenangkan dirinya. Hatinya hancur. Suaminya sendiri, orang yang dulu berjanji untuk mencintainya dalam suka maupun duka, kini lebih memilih tawaran materi daripada mempertahankan hubungan mereka. Malam itu, Diva menunggu Arif untuk berbicara. Ia tidak bisa lagi menahan semua perasaannya. Ketika Arif akhirnya masuk kamar, Diva memandangnya dengan mata yang penuh air mata. "Arif, apakah kamu benar-benar mencintaiku?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Arif terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Diva, aku rasa cinta saja tidak cukup. Kita punya banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua." Diva merasa dunianya runtuh. "Jadi, kamu lebih memilih tawaran orang tuamu daripada aku? Apa kamu tidak melihat semua yang telah aku lakukan untuk kita?" "Itu bukan tentang kamu," jawab Arif dengan nada yang tak berperasaan. "Ini tentang apa yang aku butuhkan. Aku harus melangkah ke depan, dan aku tidak bisa melakukannya denganmu." Diva hanya bisa terdiam. Air matanya mengalir tanpa henti, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Arif. Pada saat itu, ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahannya. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang hancur, Diva mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Arif. Saat ia melangkah keluar, Ibu Sulastri berdiri di pintu dengan senyum kecil di wajahnya. "Semoga beruntung, Diva. Hidup tidak mudah untuk orang sepertimu," katanya dengan nada mengejek. Diva tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala dan melangkah pergi, bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari apa yang mereka pikirkan. Ketika pintu rumah itu tertutup di belakangnya, Diva merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa lemah atau tak berdaya. Sebaliknya, ia merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit, tanpa perlu bergantung pada orang lain.
Setelah meninggalkan rumah Arif, Diva memulai hidupnya dari nol. Dengan hanya membawa beberapa pakaian dan barang-barang pribadi, ia pindah ke sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Hari-harinya penuh dengan kesendirian dan perjuangan. Namun, alih-alih terpuruk, Diva memutuskan bahwa ini adalah kesempatan untuk membangun dirinya kembali. Diva mulai mencari pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan pengalaman dan keterampilan yang ia miliki sebagai pekerja lepas di bidang desain grafis, ia melamar ke berbagai perusahaan kreatif. Prosesnya tidak mudah, mengingat ia bersaing dengan banyak kandidat yang lebih muda dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Tapi Diva tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, Diva mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang pemasaran digital. Meski gajinya tidak besar, pekerjaan itu memberinya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ia bekerja keras, sering lembur untuk menyelesaikan proyek-proyek klien dengan hasil terbaik. Atas dedikasinya, ia mulai mendapatkan pengakuan dari atasan dan rekan-rekannya. Namun, di tengah perjuangannya, bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Setiap kali ia melihat pasangan berjalan bergandengan tangan, ia teringat Arif. Setiap kali ia mendengar percakapan tentang keluarga, ia teringat mertuanya yang selalu merendahkannya. Rasa sakit itu mendorong Diva untuk bekerja lebih keras. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari apa yang mereka pikirkan. Beberapa bulan kemudian, Diva mendapat kesempatan besar. Salah satu klien perusahaan tempat ia bekerja, sebuah perusahaan fashion startup, tertarik dengan ide-ide kreatif yang ia tawarkan. Pemilik startup itu, seorang wanita muda bernama Melati, merasa bahwa Diva memiliki bakat yang luar biasa. Melati menawarkan Diva untuk bergabung sebagai mitra kreatif di perusahaannya. Awalnya, Diva ragu. Meninggalkan pekerjaan tetap untuk bergabung dengan bisnis yang masih merintis adalah langkah yang berisiko. Namun, setelah merenung dan berbicara dengan Melati, Diva merasa bahwa ini adalah peluang yang tidak boleh ia lewatkan. Ia menerima tawaran itu dan mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Melati dan Diva bekerja sama membangun merek fashion mereka. Dengan keahlian desain Diva dan kemampuan Melati dalam pemasaran, bisnis mereka perlahan-lahan mulai berkembang. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka, dan dalam waktu kurang dari setahun, merek mereka mulai dikenal luas. Namun, kesuksesan itu tidak datang tanpa tantangan. Diva harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari masalah keuangan hingga tekanan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat hinaan mertuanya dan pengkhianatan Arif. Itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus maju. 3 tahun berlalu, dan bisnis yang Diva dan Melati bangun telah berkembang pesat. Mereka membuka beberapa cabang butik di kota-kota besar dan mendapatkan penghargaan atas inovasi mereka dalam industri fashion. Diva kini menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis, sering diundang untuk berbicara di seminar dan acara networking. Namun, kesuksesan itu bukan hanya soal uang atau status. Bagi Diva, kesuksesan adalah tentang membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun sesuatu yang berarti. Ia merasa puas karena usahanya telah membuahkan hasil, meskipun perjalanan menuju titik ini penuh dengan perjuangan. Di tengah kesibukannya, Diva tidak pernah melupakan orang-orang yang membantunya sepanjang jalan. Ia memastikan bahwa karyawannya diperlakukan dengan adil dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Ia juga menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membantu perempuan lain yang menghadapi kesulitan seperti yang pernah ia alami. Suatu hari, saat menghadiri acara gala untuk pengusaha muda, Diva bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia duga akan bertemu lagi, Arif. Arif tampak berbeda dari terakhir kali Diva melihatnya. Wajahnya tampak lelah, dan senyumnya tidak lagi setulus dulu. Saat mata mereka bertemu, Arif terlihat terkejut. Ia tidak menyangka akan melihat Diva di tempat seperti itu, apalagi dalam posisi yang begitu sukses. Diva. Arif mendekatinya dengan ragu. Diva tersenyum tipis, tetapi tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. "Hai, Arif. Sudah lama kita tidak bertemu." Arif tampak tidak nyaman. Ia mencoba memulai percakapan,
Tetapi Diva tahu bahwa ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Aku dengar kamu sekarang sangat sukses. Selamat, Diva. Aku bangga padamu. Ucapan itu terdengar tulus, tetapi Diva tidak merasa perlu untuk memberikan reaksi besar. Terima kasih. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri, jawabnya dengan tenang. Percakapan mereka terganggu oleh seseorang yang menghampiri Diva, Melati, mitra bisnisnya. Melati memperkenalkan Diva kepada tamu lain, dan Diva pergi meninggalkan Arif tanpa banyak bicara lagi. Namun, pertemuan itu membuat Arif merenung. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang luar biasa. Setelah bercerai, hidupnya tidak menjadi lebih baik. Ia menghadapi banyak masalah, termasuk kegagalan bisnis yang didukung oleh orang tuanya. Kini, ia hanya bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan milik temannya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Diva menerima undangan dari sebuah komunitas bisnis untuk menjadi pembicara di acara tahunan mereka. Ketika ia melihat daftar tamu undangan, ia terkejut melihat nama Ibu Sulastri dan Pak Darmawan. Ternyata, mereka sedang mencari mitra untuk menyelamatkan bisnis keluarga yang hampir bangkrut. Saat hari acara tiba, Diva muncul dengan penampilan anggun dan percaya diri. Ibu Sulastri, yang awalnya tidak mengenalinya, hampir tidak percaya bahwa wanita sukses yang berbicara di atas panggung adalah menantu yang dulu ia hina. Ketika acara selesai, Ibu Sulastri mendekati Diva dengan senyum canggung. Diva, kamu benar-benar sudah berubah. Kami bangga padamu. Diva tersenyum, tetapi ada ketegasan dalam suaranya. Terima kasih, Bu. Tapi semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak melewati semua yang terjadi dulu. Jadi, saya justru harus berterima kasih pada kalian karena telah mengajarkan saya untuk tidak pernah menyerah. Ibu Sulastri terdiam, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa atas Diva. Wanita yang dulu ia hina kini berdiri jauh di atasnya, tidak hanya dalam hal kesuksesan, tetapi juga dalam hal keberanian dan keteguhan hati. Kehidupan Diva telah berubah sepenuhnya. Dari seorang wanita yang diremehkan dan diusir, ia kini menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses di kotanya. Namun, pertemuan kembali dengan Arif dan mertuanya membangkitkan kenangan lama yang tak sepenuhnya hilang. Diva menyadari bahwa meskipun ia telah melangkah jauh, masih ada bagian dari dirinya yang ingin memberi mereka pelajaran terakhir. Suatu hari, Diva mendapat kabar bahwa bisnis keluarga Pak Darmawan berada di ambang kebangkrutan. Perusahaan distribusi bahan bangunan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun tidak mampu bersaing dengan pasar modern. Hal ini membuat keluarga Arif mengalami krisis finansial. Ironisnya, salah satu penyebab kerugian mereka adalah keputusan Arif yang salah dalam mengelola investasi yang diberikan oleh Pak Darmawan setelah perceraian mereka. Tidak lama setelah itu, Diva menerima pesan dari seorang perantara. Ternyata, Ibu Sulastri dan Pak Darmawan ingin bertemu dengannya secara pribadi. Meskipun ia merasa enggan, Diva memutuskan untuk menerima pertemuan itu. Dalam hatinya, ia ingin melihat bagaimana mereka yang dulu merendahkannya kini datang kepadanya. Pertemuan diadakan di sebuah kafe mewah yang sering digunakan untuk acara bisnis. Diva tiba dengan tampilan anggun namun sederhana, sebuah gaun elegan berwarna krem dan sepatu hak tinggi yang memancarkan wibawa tanpa kesan berlebihan. Ketika ia masuk, Ibu Sulastri dan Pak Darmawan sudah duduk di meja. Wajah mereka penuh kecemasan. Diva, terima kasih sudah mau datang, kata Pak Darmawan, mencoba bersikap ramah. Diva tersenyum tipis dan duduk di kursinya. Tentu saja, Pak, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada datar namun sopan. Ibu Sulastri, yang biasanya penuh keangkuhan, kini tampak berbeda. Wajahnya sedikit menunduk, dan ada nada ragu dalam suaranya. Diva, kami tahu kami telah banyak salah padamu. Tapi situasi kami saat ini sangat sulit. Bisnis keluarga kami hampir bangkrut, dan kami membutuhkan mitra untuk menyelamatkannya. Diva tidak segera menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tenang, membiarkan keheningan itu menjadi beban bagi mereka. Akhirnya, ia berkata, "Jadi,
Kalian ingin saya menjadi mitra bisnis untuk menyelamatkan perusahaan kalian. Pak Darmawan mengangguk dengan cepat. Benar, Diva. Kamu sangat berbakat dan sukses. Kami percaya dengan bantuanmu, perusahaan kami bisa bangkit lagi. Diva tertawa kecil, tetapi tidak dengan nada bahagia. Pak Darmawan, Ibu Sulastri, apakah kalian ingat apa yang kalian katakan pada saya dulu? Bahwa saya tidak akan pernah berhasil. Bahwa saya hanya beban bagi Arif. Wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak bisa membantah. Dulu, saya tidak punya apa-apa selain tekad. Kalian meremehkan saya, mengusir saya, bahkan menghancurkan pernikahan saya. Dan sekarang, kalian datang meminta bantuan? Maaf, tapi ini terasa sangat ironis. Lanjut Diva, suaranya tetap tenang namun penuh ketegasan. Ibu Sulastri mencoba membela diri. Kami hilaf, Diva. Kami salah. Tapi kami berharap kamu bisa melupakan masa lalu dan melihat situasi kami saat ini. Diva menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Saya bukan orang yang pendendam. Tapi membantu kalian, saya rasa itu bukan pilihan yang bijak untuk saya. Bisnis saya sudah cukup sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk menangani perusahaan yang hampir runtuh. Pak Darmawan terlihat panik. Tolong pikirkan lagi, Diva. Kami benar-benar membutuhkanmu. Namun, Diva hanya berdiri. Saya sudah membuat keputusan. Selamat siang, Pak Darmawan, Bu Sulastri. Dengan itu, Diva meninggalkan mereka, membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Beberapa minggu kemudian, Diva mendapat kabar bahwa Arif ingin bertemu dengannya. Ia hampir menolak, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya menerima undangan itu. Pertemuan diatur di sebuah restoran sederhana, jauh dari kemewahan. Ketika Diva tiba, Arif sudah menunggunya. Arif tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya menunjukkan kelelahan, dan matanya menyiratkan penyesalan. Diva, terima kasih sudah datang, katanya dengan suara pelan. Diva duduk tanpa menunjukkan banyak emosi. Apa yang ingin kamu bicarakan, Arif? Arif terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku ingin meminta maaf. Aku salah telah meninggalkanmu. Aku salah karena membiarkan orang tuaku memengaruhi keputusanku. Dan sekarang, aku menyadari bahwa aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Diva tersenyum tipis. Arif, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi itu tidak berarti aku bisa melupakan apa yang terjadi. Aku telah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Arif mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Aku mengerti. Aku hanya berharap kamu tahu bahwa aku menyesal atas semuanya. Diva bangkit dari kursinya dan menatap Arif dengan penuh percaya diri. Kamu mungkin menyesal, Arif. Tapi aku tidak. Apa yang terjadi telah mengajarkan aku untuk menjadi lebih kuat. Jadi, terima kasih untuk itu. Dengan kata-kata itu, Diva pergi, meninggalkan Arif yang termenung sendirian. Diva tidak pernah melihat dirinya sebagai korban. Meskipun ia mengalami banyak kesulitan, ia berhasil membalikkan keadaan dan menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Baginya, balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa ia mampu mencapai kesuksesan tanpa perlu bergantung pada orang lain. Sementara itu, keluarga Pak Darmawan dan Arif terus berjuang menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Hidup Diva menjadi bukti bahwa mereka telah salah menilainya. Dan bagi Diva, itu sudah lebih dari cukup. Diva menjalani hidup dengan lebih tenang setelah pertemuannya dengan Arif dan mertuanya. Ia merasa beban masa lalu yang selama ini mengganjal di hatinya mulai menghilang. Namun, satu hal yang Diva sadari, ia masih ingin memberikan pelajaran terakhir bagi keluarga yang pernah meremehkannya, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi agar mereka benar-benar memahami arti menghargai orang lain. Salah satu perusahaan raksasa di industri bahan bangunan menghubungi Diva, menawarkan kemitraan strategis. Perusahaan tersebut, yang dikenal sebagai pemimpin pasar, berencana mengambil alih beberapa bisnis kecil yang sedang kesulitan, termasuk perusahaan milik keluarga Pak Darmawan. Sebagai mitra penting dalam proyek ini,
Diva diberikan hak untuk memutuskan apakah akuisisi perusahaan milik keluarga mantan suaminya akan dilakukan. Dalam pertemuan dengan CEO perusahaan itu, Diva mempertimbangkan keputusannya dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk menyetujui akuisisi, tetapi dengan satu syarat, keluarga Arif tidak diusir dari perusahaan sepenuhnya. Diva ingin keluarga tersebut tetap menjadi bagian dari manajemen, tetapi dalam posisi yang jauh lebih rendah. Dengan demikian, mereka akan belajar untuk menghargai setiap orang yang berkontribusi dalam perusahaan, tidak hanya melihat status atau kedudukan. Setelah akuisisi selesai, Diva bertemu dengan keluarga Pak Darmawan untuk memberitahu keputusan tersebut. Ia datang ke kantor lama keluarga itu. Kini telah berubah menjadi cabang dari perusahaan besar yang bermitra dengannya. Pak Darmawan dan Ibu Sulastri menatap Diva dengan ekspresi bingung dan cemas. "Diva, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini semua rencanamu?" tanya Pak Darmawan. Diva tersenyum, tetapi ada ketegasan dalam suaranya. "Tidak, ini bukan rencana balas dendam. Aku hanya memastikan perusahaan ini tetap hidup, tetapi dengan cara yang lebih adil. Mulai sekarang, kalian akan bekerja seperti karyawan lain. Tidak ada lagi keistimewaan atau penghinaan kepada orang-orang yang bekerja keras." Ibu Sulastri ingin protes, tetapi tatapan Diva membuatnya terdiam. Ia tahu bahwa posisinya sekarang jauh di bawah wanita yang pernah ia hina. Arif, yang juga hadir, hanya tertunduk. Ia tahu